Faida, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021. Di sini saya akan menayangkan video pembelajaran PPL siklus 3 di SMA Negeri 2 Banyuasin 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk memulai pembelajaran ini, kalian silakan untuk menyimak lagu Indonesia Raya. Baik, untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Doa, mulai. Berdoa, selesai. Iya, terima kasih Ludi untuk memimpin doa pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita mendapatkan nikmat sehat untuk masih bisa melakukan pembelajaran walaupun dalam keadaan daring. Kita tidak tatap muka. Di masa pandemi ini, Ibu harapkan kalian masih tetap jaga prokesnya, masih tetap pakai masker, masih tetap jaga jarak, dan juga kalian cuci tangan untuk melakukan aktivitas apapun, dan juga selalu makan makanan yang bergizi. Untuk pagi ini, Ibu ingin tanya dulu, apa kalian semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Ya, tidak sakit. Sudah sarapan belum? Sudah. Ya. Ekonomi? Yes. 12 IPS? Oke. Oke, berarti kita sudah siap untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, absen dulu ya. Ibu akan kirim linknya dulu. Baik. Untuk pembelajaran pagi hari ini, kita akan mempelajari pembelajarannya tentang jurnal umum. Tapi sebelum mempelajari jurnal umum, Ibu ingin mereview lagi pembelajaran kita terdahulu. Apakah kalian masih ingat, masih memahami, atau ada beberapa item yang pembelajaran yang kalian pahami? Maka Ibu ingin kalian untuk memberikan reviewnya. Siapa dulu yang memberikan reviewnya? Apa yang sudah kita pelajari dari pembelajaran kita kemarin? Bu. Silakan untuk Muhammad Ikhwan. Saya akan review tentang analisis debit kredit. Analisis debit kredit adalah masalah saldo normal harta, utang modal, pendapatan, dan biaya. Terkadang suatu transaksi mengalami kenaikan atau penurunan dari saldo normalnya. Misalnya, transaksi pembelian perlengkapan tunai, analisisnya perlengkapan bertambah di sebelah debit sesuai saldo normal harta, sedangkan kas berkurang sebelah debit mengalami penurunan dari saldo normalnya. Jawab. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang jurnal umum, di mana manfaat yang akan kita peroleh dari mempelajari jurnal umum adalah merupakan suatu tahap di mana tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan juga tahap laporan. Ini akan kita lalui di mana jurnal umum adalah merupakan tahap awalnya atau tahap yang paling menentukan. Kenapa di sini dikatakan Ibu bilang tahap yang paling menentukan? Karena dengan jurnal umum ini adalah langkah awal sampai dengan pelaporan itu selesai. Gitu ya. Ibu boleh share dulu ya sebelumnya.
Baik. Jadi kita akan belajar tentang tahap siklus akuntansi perusahaan jasa di jurnal umum, ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita lakukan yaitu di sini menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Indikatornya, memahami tahapan pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa, menjelaskan pengertian jurnal umum, menjelaskan manfaat jurnal umum, menjelaskan bentuk jurnal umum, menganalisis akun dari transaksi ke dalam jurnal umum, dan menganalisis informasi atau data tentang tahapan pencatatan pada perusahaan jasa. Baik, apa yang dimaksud dengan tahap pencatatan pada siklus akuntansi perusahaan jasa? Akan menemu di sini adalah proses pendebetan dan pengkreditan transaksi yang dilakukan menurut kaidah pencatatan debit dan kredit, di mana berlaku secara umum dan debit dan kredit harus dilakukan lebih dahulu baru kemudian kita catat di sebelah kreditnya. Untuk tahap pencatatan di sini ada mulai dari bukti transaksi, jurnal sampai ke buku besar. Baik. Apa itu jurnal? Jadi di sini adalah catatan akuntansi pertama setelah bukti transaksi yang merupakan media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun di dalam transaksi. Nah, sekarang Ibu mau ke bentuk jurnal. Silakan. Siapa yang mau bisa menjelaskan tentang bentuk jurnal? Itu tadi ada mulai dari kolom pertama sampai dengan kolom yang paling akhir. Silakan. Pak Giman mungkin mau. Ya, Ibu. silakan. Saya akan menjelaskan penulisan bentuk jurnal. Yang pertama, untuk kolom tanggal yakni tahun cukup ditulis satu kali saja di bagian atas dan bulan juga satu kali saja kalau bulannya sama. Sedangkan tanggalnya satu-satu sesuai dengan kejadian secara historisnya. Untuk satu hari, jika ada transaksi lebih dari satu cukup menuliskan tanggal satu kali saja. Yang selanjutnya, kolom keterangan diisi jenis akun yang digunakan dalam setiap transaksi. Kalau akun debit diletakkan pas sebelah garis tepi, tapi untuk akun kredit diletakkan agak menjorok. Yang selanjutnya, kolom ref diisi nomor kode akun pada saat posting ke buku besar. Langsung selanjutnya, kolom debit untuk diisi jumlah rupiah yang harus didebit. Kolom kredit untuk diisi jumlah rupiah yang harus dikredit. Yang selanjutnya, bagian halaman diisi hal 1 untuk lembar awal dan hal 2 untuk lembar 2 dan seterusnya, Bu. Baik, itu untuk bentuk jurnal dan juga keterangan dari kolom-kolomnya. Terima kasih Wagiman. Nah, selanjutnya Bu boleh coba share lagi ya. Siapa dulu yang mau jawab? Saya, Bu. Silakan. Komponen penjurnalan harta. Contoh transaksi pemilik perusahaan menginvestasikan uangnya maka akun harta dan modal di mana harta bertambah di sebelah debit dan modal juga bertambah di sebelah kredit. Jadi yang disampaikan oleh Warisman tentang transaksi yaitu investasi awal itu adalah berhubungan langsung dengan komponen akun di dalam penjurnalan yakni harta dan juga modal. Jadi langsung dua akun harta dan modal. Ada lagi yang mau memberikan contoh? Siapa? Bakar. Dibeli peralatan secara kredit, akunnya adalah peralatan bertambah sebelah debit dan hutang bertambah sebelah kredit. Ya. Prive, diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, maka akunnya kas dan modal. Berkurang di mana kas berkurang di sebelah kredit dan prive bertambah di sebelah debit. Ada? Saya. Silakan. Contoh transaksi dibayar beban listrik
telepon dan air, akunya beban listrik, telepon dan air di sebelah debit, dan kas berkurang di sebelah kredit. Nah, untuk selanjutnya, kalian sudah Ibu bagi kelompok ya. Sudah bagi kelompok, yaitu kelompok 1. Tadi ada Wagiman, Warisman, kemudian juga ada siapa tadi? Ludi ya. Terus kelompok 2 dan juga kelompok 3. Nah, Ibu share kalian untuk melihat permasalahan yang ada di jurnal. Nah, boleh. Sudah kelihatan? Boleh dibaca? Nah, Ya, Bu. ya, sudah betul itu. Sudah bisa dibaca. Silakan dibaca gimana? Ya, Bu. Kesalahan akuntansi yang timbul dalam bisnis dan akibatnya. 1. Kesalahan pencatatan. Karena akan menimbulkan laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Salah mencatat angka 7.000 dicatat 700, maka akan ada selisih sebesar 6.300. Hal tersebut akan membuat hasil laporan keuangan yang tidak seimbang dan harus dicari mulai dari bukti transaksi sampai tahap yang akhir. Hal tersebut akan memakan waktu lama sehingga kerjaan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Kesalahan kedua yaitu kesalahan matematis saat berhitung kan menimbulkan kesulitan dan susah untuk memperbaikinya. Untuk kesalahan matematis saat berhitung juga sangat fatal akibatnya. Selain mengakibatkan tidak balance, juga akan memakan waktu panjang untuk mencari jawaban atas kesalahan yang timbul untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Kerjaan menjadi kurang efektif dan efisien karena waktu yang harusnya digunakan untuk melakukan pekerjaan lain harus digunakan untuk mengulang pekerjaan dengan mencari kesalahannya dari awal transaksi. Untuk kelompok 2, siapa yang mau nge-share lagi? Ada nggak? Silakan Julia, dibaca. Kesalahan akuntansi yang timbul dalam bisnis dan akibatnya hanya menjadikan laporan sebagai pencatatan seperti hanya melihat saldo dan kepentingan perpajakan. Melihat saldo hanya untuk kepentingan rencana pengeluaran yang akan dilakukan, misalnya menjelang akhir bulan, butuh untuk menggaji karyawan kira-kira cukup enggak. Bisa juga untuk bayar hutang bank cukup enggak. Untuk kepentingan perpajakan juga laporan dibuat tidak seperti keadaan sebenarnya hanya supaya pajak yang dibayarkan kecil. Jika hal tersebut ketahuan dari pihak pajak akan sangat berbahaya. Bisa-bisa perusahaan mendapatkan denda dan bila kasus ini berkepanjangan bukan tidak mungkin usahanya akan ditutup. Untuk kelompok 4. Kesalahan akuntansi yang timbul dalam bisnis dan akibatnya. Lupa menyimpan bukti transaksi seperti kwitansi atau nota. Akan mengakibatkan uang yang sudah keluar nggak tahu untuk apa dan mengakibatkan selisih di laporan nantinya. Jadi misalnya saldo kas ada 200.000. Selanjutnya ada bukti pembelian barang seharga 50.000 dan bukti tersebut hilang sebelum dicatat saat akhir periode kas. Harusnya jumlah sesuai maka dapat dipastikan akan berkurang 50.000. Hal tersebut mengakibatkan pihak kasir harus mencarinya dan sebagai resikonya harus mengganti. Makanya di dalam bekerja diperlukan ketelitian dan menghindari tindakan sembrono. Siapa dulu yang akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Ikhwan, silakan. Saya akan memberikan kesimpulan tentang penjurnalan. Penjurnalan adalah langkah awal dari proses pencatatan yang harus dilakukan dengan dasar bukti transaksi. Fungsi jurnal adalah fungsi historis, pencatatan, analisis, instruksi, dan informatif. Dalam menjurnal harus hati-hati supaya tidak fatal akibatnya. Nah, untuk refleksi hari ini, Ibu ada game nih. Jadi Ibu ada kuis sih. Nanti kalian masuk dulu. Silakan masuk
Silakan kalian boleh mengerjakan. Selamat untuk tuannya Rate Wijaya. Tepuk tangan. Nah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini semua pembelajaran juga sudah selesai. Kalian juga sudah mengikuti dengan benar. Untuk pembelajaran yang akan datang, tolong kita akan mempelajari tentang posting ke dalam buku besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.